Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini saya akan terima request lagi dari Alex Fucek. Request racikan PC gaming A10 ya, berarti AMD A10 9700 tanpa VGA bro. Oke, jadi langsung aja ke videonya dan simak video sampai habis. Intro. Oke guys, balik lagi di channel Tech with Black dan sudah langsung di videonya dengan prosesor dari Tokopedia ya. Saya dari Tokopedia lagi. Ini AMD A10 9700 ya. Ini kita langsung aja lihat ke website resminya ya. Ini platformnya box. Oke. AMD A10 series APU for desktop. 4 core ya. Bentar, di sini ada. Bentar ya, di sini 3,95 GHz up to 3,8 GHz benar, 4 core. Mungkin seingat saya ini 4 core 4 thread ya. Oke, GPU-nya 6 core. Seingat saya ini 4 core 4 thread, saya udah pernah review kalau nggak salah ini. Habis ini TDP-nya bisa 45 sampai 65 watt, bisa overclocking. Kalau overclocking saran saya power supply-nya yang bagus. Habis itu fan prosesornya jangan pakai bawaan fan prosesor gitu, pakai yang upgrade lagi, jangan pakai yang bawaan standar lah. Gitu loh. Habis itu dia DDR4, soketnya AM4 ya, berarti di sini masih pakai AM4, masih aman. Buat upgradeable ke depannya masih bisa. Habis itu Radeon R7 series ya. Frekuensinya 1209 MHz. Radeon R7. Oke, jadi di sini udah pakai APU sesuai permintaan kamu yang tanpa VGA ya, bisa banget. Habis itu untuk motherboardnya di sini saya pakai MSI A320MA Pro ya. Jadi nggak perlu pakai motherboard yang bagus-bagus karena motherboard ini udah support prosesor yang kamu inginkan gitu loh. Habis itu dari segi RAM-nya saya ambil 8 GB 2400 MHz. Menurut saya nggak perlu sampai 16 GB atau 3200 MHz karena seingat saya ini nggak support ya. RAM-nya masih bentar ya. 6 core udah up to 2400 MHz ya. Jadi sini udah RAM-nya udah upgradeable. Udah support ya. Jadi udah 2400 MHz. Untuk hard disk saya pakai 500 GB aja. Kenapa nggak 1 tera ya? Karena menurut saya nekan budget juga sih. Jadi ya kalau bisa lebih murah ya kenapa enggak. Habis itu SSD saya pakai EOTA lagi 120 GB. Ini buat booting, buat penyimpanan gaming semua nyimpannya di hard disk. Habis itu casing di sini saya pakai casing yang paling standar aja. Ini harganya Rp70.000 ya. Jadi sini harganya Rp70.000. Casingnya doang, casing CPU PC komputer ya. Jadi sini harganya Rp70.000. Yang terakhir, karena di sini menurut saya nggak perlu sampai power supply 80 plus bronze atau mungkin 80 plus pure. Jadi saran-saran saya secara pribadi ya power supply-nya pakai yang standar aja lah. Ini nggak abal-abal, yang standar aja gitu loh. Garansi resmi setahun. Keunggulan power supply ini adalah bisa protect voltase yang berlebihan. Ya oke lah, saya kurang tahu soal ini. Kamu bisa langsung tanya ke yang tokonya. Power supply saya akuin saya kurang gitu pinter gitu loh. Dan langsung aja ke total harganya aja ya. Total harganya, cok. Ntar kita tambahin dulu ya. 1.010.000 ditambah 625.000 cin. Tambah 625 coy. Ditambah lagi 620. Tambah 155. Tambah 155. Tambah 207. Tambah 70.000. Tambah lagi 140.000. 2.827.000 kamu udah bisa dapetin komputer tanpa VGA ya. Habis itu udah 4 core 4 thread, udah ada dia support Radeon R7 series, RAM-nya 8 GB. Kalau full set mungkin sekitaran 3 jutaan lah. Ya 3 jutaan lah, monitor yang bekas juga nggak apa-apa kok. Tes gaming Sudah Ryzen 3 2200G. Oke, bener sih. Kita langsung lihat aja ya. Ini AMD A10 APU. Ini 2019, 17 game benchmark. Ini dia main game apa ini? Jadi di sini dengan budget 2 jutaan kamu udah bisa main Fortnite. Dengan FPS-nya tembus 60, hampir 60, masih sekitar 50-an. Ini menurut saya udah playable banget. Nah, di sini ada Fortnite Season 9, Apex Legends dengan budget 2,8 juta.
Bisa tembus 40 fps Cin. Tembus 40 fps guys. Ini budget 2 juta loh ya. Habis itu GTA 5. GTA 5 budget 2,8 juta. Ini kayak settingnya, saran saya setting yang low aja. Masih tembus 40 fps budget 2,8 juta guys. Nice. Tembus 40 fps loh ini, 47 fps ini. Generasi ke-7. Oke, habis itu kita cek Dota 2 ya. Ini totalnya 2,8 juta ya. 2,9 mungkin Dota masuk ongkir dan kawan-kawannya. Untuk Dota ini settingnya cukup tinggi ya. Untuk Dota ini masih tembus 40 fps. Budget 2,8 juta. Kalau di setting low semua pasti 70-80 fps jalan ini. Dota 2 udah. CSGO budget 2,8 juta. Tembus 70 fps guys, 85 fps, smooth banget ini. Habis itu PUBG. Biasa kalau PUBG ini pasti agak-agak nge-lag kalau menurut saya ya. Coba kita lihat, semoga tebakan saya salah. Wow, ini renderingnya kayak gini aja bisa 40 fps, gimana pas jalannya? Coba pas jalannya tembus berapa nih? Nge-lag cok, 1080p 60 fps cok. Kita ganti ke 480p. Maklum, internet kentang coy, laptop kentang, internet kentang coy. Gak ada Valorant di sini, Cin. Emang ngep. Gak jadi. Tapi kita lihat FPS dah kan, FPS-nya cuma sekitar 30 FPS 20-an untuk main PUBG. Saya bilang ini agak berat. Terakhir Overwatch, setelah kita langsung cek Valorant juga, apakah jalan nggak? Dia 2x8 ya. Tapi secara so far sih menurut saya kalau RAM nggak bakal signifikan banget bedanya, kecuali dia 2400 MHz versus 3200 itu bakal. Untuk Valorant pun masih sekitar 40 fps ini. Coba terakhir kita cek Valorant ya sayang ya. Iya benar nih, Athens 9700. RAM-nya 16 GB 2400 MHz ya. Nggak bakal beda jauh, percaya sama saya. Budget 2,8 juta, bisa dapat FPS rata-rata 60 fps. Jadi kalian bisa nilai sendiri apakah PC ini worth it untuk kalian beli atau enggak. Kalau saran saya secara pribadi, ini sangat amat worth it untuk saya secara pribadi ya. Dan ini juga nggak pakai VGA, bisa kamu upgrade lagi, misal kau pakai GTX 1050 Ti atau mungkin GTX 1660 Super. Pokoknya sesuai dengan budget kalian, karena sekali lagi harga VGA sekarang lagi mahal-mahalnya. Apalagi ini pokoknya solusi rakit PC di kala harga VGA yang lagi membeludak. Karena saya tahu semua harga VGA di muka bumi ini lagi ancur-ancuran. Bahkan yang buat VGA-nya pun juga pasti kelimpungan karena susah buat kirim-kirim barangnya kan, karena ini gitu loh. Jadi kalian udah bisa nilai sendiri juga kalau buat editing. Cuma bagus GPU-nya doang, lihat. Tapi ini dari Gonamtech ya, ini AMD 10 9700. Ya, kita coba lagi. Ini Athlon 3000G dari Sekilas IT. Ini cara boost ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri apakah build PC ini worth atau enggak. Ini lihat, ini 2 minggu lalu. Coba tebak spesifikasi PC ini, kegunaannya editing dan gaming. Ini namanya Carry Restore. Kalian bisa cek channelnya juga, udah saya sebutin tuh. Oke, kita baca-baca lagi deh. Ini prosesor yang menurut saya ini kece sih. Desktopnya aja 3,5 GHz. Kencang loh ini. 3 GHz itu udah kencang itu. Max Boost bisa di overclock. Kalau overclock itu fan power supply-nya harus mumpuni, motherboard-nya juga harus mendukung, fan prosesornya juga harus mendukung gitu. Kalau enggak, ambiar. Bisa rusak kemana-mana ntar ya. Jadi saran saya kalau mau overclock mesti pinter-pinter, jangan sampai overclock abis itu selang 2 hari 3 hari ada yang meletup atau mungkin komputer kamu nggak nyala gitu loh ya. Jadi kalau saran saya udah syukurin aja. Pokoknya saya yakin untuk main game Valorant, Overwatch, game-game yang di era sekarang masih sangat mendukung. GTA 5 pun tadi Jamal juga lihat jalan gitu loh. Jadi saya ulangin lagi, ini AMD Ryzen 10 AMD Ryzen 10 lagi. AMD 10 9700 ya, Bristol Ridge bukan Ryzen, kocak.
Dan 4 core 4 thread dengan dia pakai Radeon R7 series. Motherboardnya MSI A320MA Pro, RAM-nya 8GB 2x4, pakai ATM Elite Plus ya 2400 MHz, harddisknya 500GB, SSD 120GB ya. Casingnya yang bekas saja karena saya di sini nggak perlu racikan PC casing mahal juga. Kalau casing bisa aja ini PC saya jadi 5 juta 4 juta kalau saya mau mah. Tapi performanya nggak bakal beda jauh sama performa PC yang saya rakit sekarang gitu. Habis itu power supply-nya 500 watt ya. Jadi ini power supply standar. Kalau saya mau upgrade ini mahal. Pertama, motherboardnya saya pakai yang bagusan. Bisa pakai ASRock Legend lah. Itu 1,5 juta saya ingat saya. Beda dah. RAM-nya saya pakai 16GB. Harddisk saya jadi 1 tera. Kalau nggak pakai harddisk lagi. SSD semua. Casingnya yang RGB. Power supply 80 plus bronze. Kalau nggak silver udah 5 jutaan 6 jutaan. Pokoknya totalnya 2.800.000. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan untuk kamu yang udah request, udah saya selesaiin videonya. Jadi buat yang belum saya selesaiin videonya, mungkin yang belum saya buatin requestnya berarti lagi progress, kalau nggak saya buatin. Jadi video sampai sini karena saya mikirin viewernya juga. Kalau PC mahal tuh view saya sepi coy. Saya pernah buat PC 30 juta full set, 40 juta dan 20 juta full set, gak dapet. Viewnya dikit banget. Ya walaupun emang view-nya sekarang nggak gitu banyak, tapi bersyukur. Tapi kalau PC murah tuh agak kelihatan view-nya 100 dapet lah. Jadi sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan like with Black. Ciao. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.